Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Wahyu Rahmat Hidayat di segmen Trotuy, cerita horor santuy. Oke, kalian semua sudah siap untuk mendengarkan ceritanya? Langsung saja. Hari kedua. Hari itu tepatnya hari Senin. Saya dan Ana melakukan rutinitas seperti biasanya, bersekolah. Akan tetapi, saat saya sedang mandi, saya mendengar beberapa kali suara desisan. Saya kira itu adalah ular. Namun, saat saya mencarinya, tidak ada apapun di sana. Dan pagi itu, anak juga mengalami gangguan yang sama. Akan tetapi, dia ditambah dengan suara ketukan pintu siang harinya. Saat saya dan anak sudah pulang sekolah, namun karena sekolah kita yang berjauhan, anak mencoba menghampiri ke sekolah saya karena Ana takut untuk pulang sendirian. Saat sampai di rumah, Ana meminta kepada saya untuk menemani dirinya mengambil pakaian di rumahnya untuk ia pakai ketika hari esok. Dia bilang kepada saya, dia takut sendirian ke rumah tersebut karena banyaknya gangguan yang sudah terjadi. Akhirnya malam hari Ana menginap di rumah saya. Meskipun Ana sudah menginap di rumah saya, bukan berarti kami berdua tidak mendapat gangguan. Saat Ana sedang berada di ruang tamu di rumah saya, tiba-tiba dia melihat sosok perempuan melesat dengan cepat di depan Ana. Seketika itu, Ana pun langsung lari menuju saya yang sedang berada di dapur. "Ngapain kamu lari-lari, Nak?" "Mbak, tadi aku melihat sosok perempuan lewat, Mbak." "Di mana, Nak?" "Di ruang tamu, Mbak." "Sok, silahkan baca Al-Fatihah 7 kali beserta ayat kursi ya." Setelah itu, Ana pun takut untuk kemana-mana sendirian. Bahkan ketika mau pipis saja Ana harus ditemani. Ana memang orang yang penakut. Ana peka terhadap makhluk-makhluk gaib. Sesekali juga Ana sering melihat makhluk-makhluk gaib. Dan ketika sekitar jam 8 lebih, suara ketukan pintu itu pun terdengar kembali. Ana pun langsung ketakutan. Dia menutup telinganya dengan sangat rapat karena memang ia ketakutan. Dan ketika saya membuka pintu, sama seperti hari kemarin, di luar tidak ada siapa-siapa. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara berbicara kepada saya. "Adem, pulihno." Suara itu terdengar beberapa kali dengan nada seperti orang yang sedang kedinginan. Saya pun kembali ke dalam rumah dan tidak menceritakan hal itu kepada nenek dan anak. Ketika jam 12 malam, saya masih belum bisa tertidur. Saya pun mencoba untuk keluar dari kamar. Suasana malam itu sungguh sangat berbeda dari suasana biasanya. Saya pun menjadi lebih takut dari biasanya. Tiba-tiba saat saya melihat ke arah jendela yang ada di depan rumah, dari balik gorden terlihat mata merah menyala seperti sedang mengawasi ke dalam ruangan yang ada di rumah saya. Karena posisi ruang tamu saat itu sedang gelap gulita, yang mengakibatkan sosok mata merah tersebut terlihat dengan jelas oleh saya. Ketika mata merah itu bergerak, tiba-tiba saya langsung tidak bisa menggerakkan seluruh badan saya. Saya pun langsung mencoba membaca ayat kursi dan surat-surat pendek lainnya. Ketika saya membaca, alhamdulillah, sedikit demi sedikit badan saya mulai bisa digerakkan kembali. Tiba-tiba dari dalam kamar terdengar suara teriakan anak.
Ana berteriak dengan sangat histeris. Spontan, badan saya langsung bisa digerakkan kembali. Saya pun langsung bergegas menuju kamar untuk melihat Ana. Nenek saya yang sedang tertidur kaget dan langsung terbangun dari tidurnya. Saat saya sudah sampai di dalam kamar, Ana sedang menangis. Dia berkata dia melihat pocong bermata merah dari atas ventilasi yang berada di gudang sebelah selatan kamar. Saya pun dibuat bingung. Sebelumnya, saya melihat mata merah di luar. Apakah makhluk yang saya lihat tadi sama seperti apa yang telah dilihat Ana barusan? Tapi saat saya berpikir, ketika Ana berteriak, mata merah tersebut masih ada di luar. Wallahu alam. Saya pun harus segera menetralisir Ana, karena kalau saya telat menetralisir, bisa-bisa Ana kesurupan. Akhirnya, saya dan Ana pun bisa tidur kembali ketika jam 2 malam. Oke bro, saya ngerti. Jadi si mbak ini tuh bisa melakukan hal-hal gaib. Mungkin lebih tepatnya si mbak ini punya ilmu gaib, atau mungkin dia indigo. Oke, lanjut ke ceritanya. Hari ketiga, hari itu tepatnya hari Selasa. Hari ketiga ini merupakan hari yang terberat bagi saya dan Ana, karena di hari ketiga ini saya dan Ana mendapatkan gangguan gaib yang lebih parah dari hari-hari sebelumnya. Sepulang sekolah, Ana tidak bisa pulang bareng bersama saya karena Ana ada kegiatan eskul sampai jam 3 sore. Jadinya saya pulang duluan tanpa menunggu Ana. Sungguh aneh sekali. Biasanya saya tidak pernah sepeka ini. Jadi ketika tadi saya sedang sekolah, banyak sekali suara gaib seperti berbicara kepada saya. Ada yang berbicara seperti ini. Ulih no, koncoku kademen, ojo suwe-suwe. Minum dulu guys. Santai. Suara itu terdengar beberapa kali dengan suara yang berbeda. Saya pun berpikir apa yang harus saya kembalikan, karena saya merasa saya tidak mengambil apapun dari rumah itu. Jam 4 sore, saya sempat dikerumuni oleh makhluk gaib berwujud anak-anak. Mereka semua seperti ingin mengatakan sesuatu, namun mereka semua tidak bisa berbicara. Mereka semua hanya bisa menunjuk-nunjuk ke arah rumah Ana. Perasaan saya pun tiba-tiba menjadi sangat tidak enak. Dan akhirnya pun saya langsung menuju ke rumah Ana. Di sana terlihat motor Ana ada di halaman rumahnya. Itu tandanya Ana sudah pulang. Sebelum saya masuk ke dalam rumah, saya melihat di depan rumah ada sosok perempuan. Rambutnya panjang, kepalanya menghadap kanan 90 derajat dan sama sekali tidak melihat ke arah saya. Dia menangis sambil memegangi kepalanya sambil berkata, "Ulih no." Ucapan si Kunti itu membuat saya menjadi merinding, dan saat saya mencoba berkomunikasi, dia tiba-tiba menghilang. Saya pun langsung masuk ke dalam rumah Ana. Namun saya mendengar suara orang sedang menangis. Saya kira itu bukan suara Ana, tetapi saat saya masuk ke dalam kamar Ana, ternyata itu benar Ana. Dia sedang menangis sambil mengumpat di dalam selimut. Saya langsung mendekati Ana dan membuka selimutnya. Ketika saya mencoba menarik selimut Ana marah-marah. Ana mengira saya adalah makhluk halus yang mencoba menarik selimutnya. Saya pun meyakinkan kepada Ana bahwa itu adalah saya, bukan makhluk halus. Jadi yang terjadi hari itu kepada Ana adalah setibanya Ana di rumah, ia dikejutkan oleh sosok perempuan yang berada di atas kamar mandi rumahnya. Sosok tersebut sama seperti apa yang saya lihat. Ana merasa bahwa dia harus masuk ke dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar, Ana pun merasa sudah aman bagi dia. Namun, setelah Ana menyalakan televisi, suara pintu diketuk mulai terdengar kembali. Tiba-tiba, suara ketukan pintu itu menjadi sangat keras. Ana pun
langsung menaikkan volume televisi agar suara ketukan pintu itu tidak terdengar. Akan tetapi tiba-tiba saat Ana sedang melihat ke arah komputer yang saat itu komputernya sedang mati, dia melihat di balik jendela ada sosok mata merah sedang memandang ke arah dia. Makhluk bermata merah itu seperti ingin masuk ke dalam kamarnya Ana. Akan tetapi Ana pun refleks menuju ke arah jendela dan langsung menutup hordengnya dengan asal-asalan. Lalu dengan cepat Ana pun loncat ke atas kasur dan menyelimuti dirinya dengan selimut. Ketika Ana sedang bersembunyi di dalam selimut, terdengarlah suara ulihno, dan selimut Ana pun perlahan ditarik oleh makhluk tersebut. Itulah sebabnya kenapa Ana marah ketika saya menarik selimutnya. Ternyata sebelumnya ada makhluk yang menarik selimut Ana. Ana terus menangis saat saya peluk, bahkan badan Ana pun sampai gemeteran. Ana bilang kepada saya bahwasanya dia tidak nakal. Kenapa dia diganggu? Pintu kamar Ana yang sudah saya tutup kembali diketuk-ketuk oleh makhluk gaib. Namun saya masih membiarkannya. Setelah kejadian itu, tiba-tiba terdengar suara ledakan sangat kencang dari ruangan lain yang berada di dalam rumah. Lekas saya dan Ana pun menuju suara ledakan tersebut untuk mengecek apa yang terjadi di sana. Ternyata suara ledakan tersebut disebabkan oleh meledaknya lampu neon yang berada di ruang santai. Serpihannya berserakan di bawah dan ruangan santai itu pun menjadi gelap. Saya pun langsung mencoba berkomunikasi dengan makhluk yang berada di situ. Mbah, wonten nopo? Kursi kuning jowo nduk wes telu dino. Kursi sing wonten jawi niku mbah. Yo, yang gowo perkakas metu diulehno yo nduk. Ojo ning jowo suwe-suwe. Perkakas teng omah iki kabeh do nyowo. Yen ora diolehne, kabeh ganggu terus ngasih diulihne yang asale. Nggih empun mbah. Enjing-enjing, kulo lebetne wonten jero, tapi nyuwun tulung ampun, ganggu malih enggih, mbah. Yondu. Malam hari pun tiba. Ana pun meminta tolong kepada saya untuk menemani diri mandi, karena Ana masih takut diganggu lagi sama makhluk gaib. Namun, saat saya melihat ke arah pintu dapur utama yang tidak pernah dipakai selama rumah itu dihuni kembali, tiba-tiba saya menjadi takut lama-lama melihat pintu tersebut. Dan tiba-tiba suara tanpa wujud itu kembali saya dengar. Kowe wedi. Saya pun tidak berani membalas pertanyaan itu. Aku sing jogo rumah iki. Kabeh keturunane kakung sing jago aku. Sing mambangini ngarep omahmu kui aku. Lalu saya menoleh ke asal suara. Saya memastikan apakah yang berbicara itu adalah si makhluk yang bermata merah. Dan benar saja, wujudnya itu hitam, tinggi besar, dengan taring yang panjang, dan matanya merah menyala, mirip genderuwo. Namun makhluk itu bukanlah genderuwo. Makhluk itu pun berkata lagi kepada saya, "Mambengi aku ngarep ngandani, noke genduk malah diwedeni tole." Tole di sini artinya adalah laki-laki. Si makhluk bermata merah ini menyebut pocong bermata merah itu dengan sebutan tole yang kerap sempat Ana lihat. Percakapan saya dengan mata merah itu pun terputus ketika Ana keluar dari kamar mandi. Lalu Ana pun mengajak saya ke kamar untuk menemaninya menyetrika baju. "Nak, kamu berani tidur sendiri?" "Berani mbak, aku udah gak diketuk-ketuk lagi kok." "Kamu yakin nak?" "Yakinlah mbak." "Nak, tadi aku sempat bicara sama penunggu di sini. Katanya kursi yang kita pindahin kemarin harus segera dimasukin biar kita nggak kena gangguan lagi nak. Aku udah bilang untuk masuki kursinya besok dan mereka pun menyetujuinya. Ya udah mbak, besok kursinya kita kembalikan ke dalam ya mbak." Alhamdulillah, malam itu kami sama sekali tidak mendapat gangguan lagi. Bahkan Ana pun bisa tidur nyenyak kembali. Pagi hari pun tiba. Saya dan Ana pun memindahkan kembali kursi yang berada di depan rumah kembali ke dalam rumah. Ketika kursi itu sudah kita masukkan ke dalam, samar-samar terdengar suara, "Matur suwun." Oke guys, ceritanya sudah selesai. Bagaimana pendapat kalian? Bentar bro, bentar dulu, jangan di skip.
Kalian semua ingat dengan temannya anak yang merokok di dalam rumah anak yang namanya Andi. Sepulangnya dari rumah anak, Andi mengalami gangguan gaib. Itu terjadi saat menjelang maghrib ketika si Andi ingin pulang ke rumahnya. Minum dulu bro, haus gua. Andi bercerita bahwasannya ketika dia sudah sampai di jembatan yang menuju ke arah desanya, tiba-tiba ada bapak-bapak yang tiba-tiba datang dari arah kiri menyeberang ke depan Andi. Padahal di sebelah kiri hanyalah persawahan luas. Karena Andi takut menabrak bapak-bapak itu, akhirnya Andi banting setir ke arah kanan. Andi pun terjatuh dari motor. Namun alhamdulillah Andi jatuhnya tidak parah, tidak menyebabkan luka besar, hanya lecet-lecet sedikit. Kemudian Andi refleks mencari bapak-bapak itu. Akan tetapi bapak-bapak itu hilang entah kemana. Harusnya kalau emang bapak-bapak itu adalah manusia, pasti bapak-bapak itu akan membantu Andi berdiri karena Andi jatuh dari motor. Sungguh bapak-bapak itu tidak pernah terlihat kembali, hilang entah kemana. Allahu a'lam. Oke guys, ada sedikit pesan dari orang yang mengirimkan cerita ini kepada saya. Pesannya adalah kalian harus sopan dimanapun kalian berada, dan tidak semua makhluk gaib itu jahat, ada yang baik. Mungkin segitu pesan dari orang yang mengirim cerita ini kepada saya. Bagaimana dengan cerita barusan? Sudahkah penasaran Anda terbalas dari video yang sebelumnya? Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like dan bagikan ke semua teman-teman kalian agar semuanya tahu cerita ini. Bagi kalian yang punya cerita pengalaman horor, mau di gunung, di hutan, atau di mana saja yang penting horor, silahkan kirim cerita kalian di email yang berada di deskripsi. Oke, silahkan dipencet tombol subscribe-nya, pencet juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari gua Wahyu Rahmat Hidayat. Mungkin cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.